Di udara bergetar keras, lalu menghantam tiang listrik dengan dentuman keras. Dum, warga berteriak ketakutan. Beberapa berlari menjauh, sebagian masih merekam, tapi dengan tangan gemetar. Gatot berlutut di tanah, wajahnya pucat. "Tolong, jangan bunuh aku," katanya terbata. Murti menatapnya dingin. "Aku tidak butuh membunuh. Aku cuma ingin kalian merasakan apa yang selama ini kalian lakukan ke orang lain." Kamidi mencoba bangun, tapi tubuhnya gemetar hebat. "Ini bukan manusia. Dia iblis," gumamnya dengan suara bergetar. Murti mendekat, langkahnya lambat tapi mantap. "Bukan iblis," katanya tenang, menatap langsung ke mata Kamidi. "Hanya seseorang yang sudah terlalu lama diam." Sekejap kemudian suara gemuruh terdengar dari udara. Entah dari panas, entah dari kekuatan di tubuh Murti. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya terus menyala tajam, seperti bara yang tidak padam bahkan di bawah terik matahari. Suara bergetar dari udara makin keras, seperti guntur yang tertahan di langit siang. Tanah di bawah kaki Murti retak halus, udara di sekelilingnya memancarkan hawa panas membakar. Seragam para oknum yang berdiri di sekitarnya mulai basah oleh keringat, wajah mereka pucat ketakutan. Kamidi yang baru bisa berdiri tertatih-tatih menatap Murti dengan mata terbelalak. Ini mustahil," katanya dengan suara bergetar. "Manusia nggak bisa punya kekuatan kayak gini." Murti menatapnya dingin. "Manusia bisa melakukan apapun kalau dipaksa terlalu lama untuk bertahan." Gatot mencoba mundur, menyeret kakinya yang cedera. "Kau jangan mendekat, aku peringatkan." Ia menodongkan pistol, tapi tangannya gemetar hebat. Murti menatap moncong pistol itu, lalu mengangkat tangannya perlahan. Dalam sekejap, pistol di tangan Gatot bergetar dan terlepas melayang di udara. Gatot menatapnya tak percaya. "Apa-apaan ini? Lepas, lepas!" Pistol itu berputar pelan di udara, lalu brak, menghantam dinding di belakang Gatot hingga pecah berkeping-keping. Warga yang masih menonton menjerit histeris, sebagian menutup mulut, sebagian berlari mundur menjauh. Kamidi menunduk, tangannya diangkat. "Sudah, cukup Bu, kami menyerah." Murti melangkah maju, setiap langkahnya menimbulkan suara dentuman halus dari aspal yang retak. "Penyesalanmu datang terlambat, Kamidi," katanya dengan nada datar. "Sudah terlalu banyak orang yang jadi korban permainan kalian." Gatot merangkak di tanah, wajahnya penuh keringat dan debu. "Kami cuma ikut perintah. Kami disuruh, kami nggak tahu," katanya terbata sambil menunduk. Murti berhenti di depan mereka, menatap dengan sorot mata membara. "Selalu begitu jawabannya. Disuruh, hanya ikut perintah. Tapi tidak ada yang mau tanggung jawab atas apa yang kalian lakukan." Kami dimulai menangis ketakutan. "Kami mohon, tolong lepaskan kami, Bu Murti. Kami nggak akan ulangi lagi." Murti menunduk sedikit, suaranya pelan tapi menusuk. "Kalau takut dihukum, kenapa tidak takut waktu menindas orang lemah?" Gatot mencoba bangkit tapi lututnya goyah. "Kau pikir kekuatanmu itu bikin kau benar?" teriaknya sambil gemetar. Murti menatap lurus ke arahnya. "Tidak, tapi paling tidak kekuatan ini menghentikan kalian." Sekejap kemudian, karung yang tergeletak di dekatnya ikut melayang ke udara, dan dari dalamnya keluar benda-benda kecil, botol, kaleng, serpihan logam. Semuanya berputar membentuk pusaran panas di sekeliling Murti. Angin berembus kencang, debu menutupi pandangan. Gatot berusaha menutupi wajahnya dari tiupan angin, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh. "Hentikan! Tolong hentikan!" Murti membuka mulutnya pelan, suaranya berat dan bergema. "Kalian minta ampun sekarang, tapi waktu orang menangis minta tolong, kalian pura-pura tuli." Pusaran udara berhenti mendadak. Semua benda jatuh ke tanah bersamaan dengan dentuman keras. Warga yang tersisa hanya bisa terpaku, sementara Murti berdiri di tengah jalan. Tubuhnya tegak, matanya perlahan kembali normal, dan napasnya berat seolah baru keluar dari neraka. Gatot dan Kamidi tergeletak di tanah. Wajah mereka penuh debu,
sadar kekalahan. Itu adalah penghakiman yang datang langsung dari tangan orang yang selama ini mereka rendahkan. Beberapa menit setelah semuanya reda, suara sirin mendekat dari ujung jalan. Mobil-mobil patroli berhenti mendadak, dan beberapa perwira polisi berpakaian lengkap turun dengan tergesa. Seorang perwira berpangkat AKP segera menghampiri lokasi, menatap pemandangan di depannya. Dua anggota berseragam terkapar di aspal. Warga berkerumun, dan di tengah mereka berdiri Sri Murti. Tubuhnya berlumur debu dan darah, tapi tetap tegak. AKP itu berteriak tegas, semua menjauh. Jangan ada yang mendekat. Ia menatap Murti tajam. Siapa kau sebenarnya? Murti dengan tenang merogoh saku celananya, mengeluarkan kartu identitas Intel yang tadi jatuh, lalu menyerahkannya. Sri Murti, Satuan Pengawasan Etik Internal, nomor registrasi ada di sana. Perwira itu menatap kartu itu beberapa detik, wajahnya perlahan berubah serius. Ia menoleh ke bawah, melihat Gatot dan Kamidi masih berusaha bangun dengan tubuh gemetar. Kalian berdua, ini benar namanya ada di laporan pengawasan minggu lalu, katanya pelan. Murti menatap mereka tanpa ekspresi. Mereka bukan hanya melanggar disiplin. Mereka memeras rakyat, memukul warga di jalanan, bahkan berani menodong perempuan yang sedang bekerja. Warga di sekitar bersuara ramai, sebagian berteriak, "Betul itu, Pak. Kami lihat sendiri. Dia dipukuli duluan. Kalau bukan dia, nggak akan ada yang berani lawan oknum kayak gitu." AKP itu mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Semua pernyataan direkam, nanti dijadikan bukti. Ia menatap Murti lagi. "Bu Sri, apa Anda masih mampu berdiri? Kami akan bawa ke rumah sakit." Murti menggeleng pelan. "Saya baik-baik saja. Pastikan saja dua orang ini dikawal sampai ke dalam tahanan. Bukan keluar lagi lewat pintu belakang." Gatot berusaha bicara, suaranya parau. "Kami cuma salah paham." Dia tiba-tiba menyerang. AKP itu menatapnya tajam. "Cukup, Gatot. Kau sudah dilaporkan 4 kali atas dugaan pemerasan. Kali ini tertangkap basah di depan warga dan kamera. Tak ada lagi alasan." Kamidi memegangi kepalanya, putus asa. "Tolong, Pak, jangan. Kami cuma ikut perintah Gatot." Murti menatap keduanya. "Kalian berdua ikut karena seragam memberi kalian rasa aman untuk berbuat salah. Tapi seragam juga akan jadi bukti bahwa kalian mengkhianati tugas." AKP memberi aba-aba ke anggota lain. Dua polisi bersih yang baru datang memborgol Gatot dan Kamidi di tempat. Warga bersorak kecil. Beberapa bertepuk tangan lega. Salah satu warga berteriak, "Hidup Bu Murti, hidup yang jujur." Murti menatap ke arah mereka. Wajahnya tetap datar tapi matanya terlihat sendu. "Saya bukan pahlawan," katanya pelan. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu." Perwira itu menunduk hormat. "Kau sudah melakukan lebih dari cukup, Bu. Semuanya akan kami laporkan langsung ke pusat." Murti menatap ke langit, napasnya berat. "Kalau hukum akhirnya kembali ditegakkan, semoga ini bukan yang terakhir kali." Sirin kembali meraung. Dua oknum itu digiring masuk ke mobil tahanan, sementara Murti berjalan perlahan ke arah ambulans yang sudah menunggu. Dari balik kaca jendela, ia melihat warga yang masih melambaikan tangan. Bukan karena kagum, tapi karena lega. Beberapa hari kemudian, berita tentang pengungkapan kasus pemerasan polisi viral di media nasional. Foto Sri Murti dengan seragam lusuh dan luka di wajah terpampang di layar televisi. Semua memujinya sebagai pahlawan jalanan. Namun, di tengah sorotan itu, Murti menghilang. Tidak datang ke konferensi pers, tidak muncul di kantor. Hanya pesan pendek yang dikirimkan ke rekan satuannya. Tugas selesai, tapi masih banyak di luar sana yang belum tersentuh hukum. AKP yang menerima pesan itu menatap layar ponselnya lama, lalu berkata, pelan, "Dia bukan cuman intel. Dia peringatan buat kita semua." Beberapa bulan setelah kejadian itu, suasana di markas besar kepolisian tampak tenang. Di sebuah ruangan arsip tua yang berdebu, seorang perwira muda bernama Letnan Raffi
sedang menyusun berkas lama untuk laporan digitalisasi dokumen. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada sebuah map coklat lusuh bertuliskan tangan, "Laporan Intel, Sri Murti." Ia menarik map itu perlahan, meniup debunya, lalu membuka halaman pertama. Di sana terpampang foto resmi seorang wanita. Wajahnya persis sama dengan wanita yang viral beberapa bulan lalu. Tapi di bawah foto itu tertulis jelas, status, gugur dalam tugas. Tanggal kematian, 12 Agustus 2019. Raffi berhenti membaca, keningnya berkerut. Apa? Ini salah arsip, gumamnya pelan. Ia membolak-balik halaman berikutnya. Laporan kronologis, saksi, bahkan berita duka dari media internal kepolisian. Semuanya menyatakan hal yang sama. Sri Murti tewas 5 tahun lalu dalam operasi penyamaran di Surabaya. Raffi menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, kalau dia sudah meninggal, siapa yang muncul di video itu? Pintu ruangan tiba-tiba diketuk. Seorang komisaris senior masuk sambil menatap Raffi yang tampak kebingungan. Ada apa, Letnan? Wajahmu pucat begitu. Pak, ini... Raffi menyodorkan berkas itu. Nama dan wajahnya sama persis dengan Intel yang viral kemarin. Tapi di data resmi, dia tercatat gugur 5 tahun lalu. Komisaris itu menatap berkas beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Simpan berkas itu kembali, Letnan. Dan jangan bicarakan ini ke siapapun. Raffi menatap bingung. Tapi Pak, publik tahu dia masih hidup. Ada rekaman, ada saksi. Komisaris menatapnya tajam. Saya bilang, simpan dan lupakan. Beberapa hal di institusi ini lebih baik tidak diungkap. Suaranya berat dan dingin. Raffi menelan ludah. Apakah dia bukan manusia, Pak? Tanyanya pelan. Komisaris tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela, menatap langit siang yang terik. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan laporan resmi, Nak. Yang penting, keadilan sudah ditegakkan, meski dengan cara yang tidak biasa. Raffi diam, namun rasa penasaran menolak padam. Malamnya, ia mencari rekaman CCTV dari hari kejadian. Dalam salah satu rekaman, ia memperbesar wajah Murti, dan di pantulan kaca mobil di belakangnya, tampak siluet samar wanita lain yang wajahnya serupa, berdiri beberapa meter di belakang, menatap lurus ke arah kamera. Raffi tertegun. 2 orang, bisiknya pelan. Ia mengulang rekaman itu berulang kali, tapi bayangan itu selalu muncul hanya 1 detik sebelum gambar berubah rusak. Keesokan harinya, ketika Raffi kembali ke ruang arsip, map bertuliskan Sri Murti sudah tidak ada di rak. Ia menanyakan ke petugas arsip, tapi mereka semua menjawab sama. Tidak pernah ada berkas itu. Sementara itu, di pinggir kota, di bawah terik matahari siang yang sama seperti hari kejadian, seorang wanita berpakaian lusuh berjalan memanggul karung besar di pundaknya. Langkahnya pelan, matanya tenang. Seorang tukang parkir yang melihatnya dari jauh berbisik ke temannya. Itu bukan perempuan yang dulu viral ya, yang katanya Intel itu. Temannya menoleh, tapi wanita itu sudah berbelok ke gang sempit, menghilang di antara cahaya matahari yang memantul dari tembok putih. Dan angin siang itu berhembus pelan, membawa suara samar seperti bisikan. Selama masih ada yang menindas, aku belum selesai. Letnan Raffi di tempat lain menatap langit yang sama, sambil berkata pelan, kalau benar dia masih hidup, mungkin dia bukan cuma Intel. Mungkin dia penjaga yang belum mau pergi. Langit tetap terik, tapi entah kenapa hawa di siang itu terasa berbeda. Seolah keadilan masih berjalan diam-diam di bawah cahaya matahari. Bayangkan, di bawah terik matahari siang yang menyengat, di tengah padang rumput yang sunyi di pinggir hutan, seorang anak yatim berjalan pelan memanggul ikatan rumput di punggungnya. Langkahnya kecil, tapi matanya tajam menelusuri semak demi semak, mencari rumput segar untuk dijual ke peternak kambing. Namun tiba-tiba, pandangannya berhenti. Di bawah rindang pohon besar, tergeletak seorang pria berseragam militer, dengan pakaian lusuh, wajah penuh debu, dan tubuh yang tampak lemah tak berdaya.
Napasnya tersengal, nyaris tak terdengar, seperti seseorang yang sedang berjuang melawan batas hidupnya. Anak itu menatap lama, jantungnya berdebar kencang. Siapa orang ini? Kenapa dia sendirian di sini? Ia menelan ludah, antara takut dan iba. Langkahnya maju setapak demi setapak, tangannya gemetar saat menyentuh pundak pria itu. Pria itu bergerak pelan, membuka mata, menatap samar ke arah bocah itu, seolah berharap Tuhan mengirim malaikat kecil untuk menolongnya. Dan di siang yang sunyi itu, dua takdir bertemu. Seorang anak miskin yang tak punya siapa-siapa, menemukan seorang jenderal besar yang dibuang oleh pengkhianatan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langit sore di atas markas besar TNI itu berwarna jingga keemasan, namun suasana di dalam gedung utama terasa tegang. Para perwira berlalu lalang dengan wajah serius, langkah sepatu mereka bergema di lantai marmer. Di tengah kesibukan itu, berdirilah seorang pria parubaya dengan sorot mata tenang namun tajam, Jenderal Ardi Wiratama, seorang pemimpin yang dikenal karena dua hal, kejujurannya yang tak tergoyahkan, dan hatinya yang lembut terhadap anak buahnya. Setiap orang di markas tahu, Jenderal Ardi bukan tipe yang mudah tersenyum, tapi sekali ia berbicara, kata-katanya menenangkan. Ia bukan hanya pemimpin, ia panutan. Ia sering mengatakan kepada anak buahnya, kita memakai seragam ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipercaya. Namun di balik kedisiplinan dan hormat yang ia terima, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Selama beberapa minggu terakhir, laporan logistik di markasnya tidak sinkron. Senjata-senjata tercatat telah dikirim, tapi tidak pernah sampai ke gudang tujuan. Bahan bakar tercatat keluar, tapi truk-truk patroli tetap kosong. Ada sesuatu yang salah, dan Ardi tahu, ini bukan kesalahan administrasi biasa. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari berkas laporan yang menumpuk. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan deru generator. Di tangannya, sebuah flash disk berisi rekaman rahasia hasil investigasinya. Ia telah menemukan nama-nama yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah orang kepercayaannya sendiri. Dan di antara nama itu, ada satu yang membuat dadanya sesak. Kolonel Dimas Prakoso, wakilnya, sekaligus orang yang selama ini ia anggap seperti adik sendiri. Ardi memejamkan mata. Ia tak ingin percaya, tapi bukti-bukti tak bisa dibantah. Ia tahu, jika ia menyerahkan laporan ini ke atasannya, akan ada badai besar. Tapi menutup mata terhadap kejahatan bukanlah pilihannya. Keesokan paginya, Ardi memanggil Dimas ke ruangannya. Dimas, katanya tenang, aku ingin kau tahu. Aku akan melaporkan beberapa kejanggalan di bagian logistik. Dimas menatapnya dengan senyum kaku. Maksud Jenderal, laporan itu melibatkan siapa? Beberapa nama yang harus kita klarifikasi bersama, jawab Ardi singkat. Aku percaya semua akan berjalan sesuai aturan. Setelah Dimas keluar dari ruangan itu, wajahnya berubah gelap. Napasnya berat. Ia tahu, kalau laporan itu sampai naik, karir dan kebebasannya akan tamat. Ia segera menelpon seseorang. Suaranya pelan tapi dingin. Dia tahu semuanya. Kita harus bergerak sebelum dia bicara. Malamnya, Ardi duduk di teras rumah dinasnya. Angin malam meniup bendera kecil di halaman. Di dalam rumah, istrinya sudah wafat bertahun-tahun lalu, dan satu-satunya teman setianya hanyalah suara jangkrik dan foto keluarga di dinding. Ia menatap langit dan berbisik. Kadang, kejujuran itu bukan soal berani bicara, tapi berani menanggung akibatnya. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya di dunia yang ia kenal. Bahwa kejujuran yang ia perjuangkan akan membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan, ke tengah hutan, antara hidup dan mati. Dan dari sanalah, kisah ini akan berbalik arah. Karena bahkan di tempat paling sunyi sekalipun, takdir masih menyiapkan keajaiban. Langit malam itu mendung. Awan menutup bulan, meninggalkan langit pekat tanpa cahaya. Di markas TNI wilayah perbatasan, Jenderal Ardi bersiap untuk melakukan inspeksi mendadak bersama tim kecil.
Ia ingin memastikan logistik di lapangan sesuai data, langkah terakhir sebelum menyerahkan laporan besar ke atasannya di Jakarta. Di lapangan, suara jangkrik bersahut-sahutan dengan langkah berat para prajurit yang membawa senjata. Dimas, dengan wajah tegas seperti biasa, memimpin rombongan di sisi kanan. Ia tampak tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang tahu bahwa malam ini akan menjadi malam pengkhianatan. Ardi berdiri di depan jeep komandonya, memberi instruksi. Pastikan semua jalur patroli bersih. Kita tidak ingin ada kejadian aneh sebelum laporan dikirim besok pagi. Dimas hanya mengangguk, matanya gelap, menyembunyikan niat yang sudah ia tetapkan. Beberapa kilometer ke dalam hutan, konvoy berhenti. Dimas memberi aba-aba dengan tangan. Kita lanjut jalan kaki dari sini, Jenderal. Jalanan licin. Ardi mengangguk tanpa curiga. Ia memang percaya pada Dimas, pria yang dulu ia bimbing sejak masih letnan. Tapi malam itu, kepercayaan itu akan dipatahkan. Mereka berjalan sekitar 15 menit, hingga suara burung malam tiba-tiba berhenti. Hening. Hutan seakan menahan napas. Ardi berhenti sejenak, matanya menyipit. Ada apa ini? Kenapa sepi sekali? Belum sempat ia lanjut bicara, suara klik dari senjata terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan melihat 4 prajurit berdiri dengan wajah tegang. Laras senjata mengarah kepadanya. Dimas, suara Ardi tenang tapi berat. Apa maksudnya ini? Dimas melangkah maju, menatapnya tanpa senyum. Maaf, Jenderal, dunia ini nggak sesederhana hitam putih. Kadang, untuk bertahan hidup, kita harus kotor. Ardi menatapnya lama. Tak ada amarah, hanya kekecewaan mendalam. Aku yang mengajarkanmu arti kehormatan, Dimas. Dan ini balasanmu. Dimas menunduk sebentar, lalu menghela napas. Aku nggak punya pilihan. Sebelum Ardi sempat bergerak, sebuah pukulan keras menghantam kepalanya dari belakang. Dunia seketika gelap. Suara-suara menjadi jauh, samar, seperti dari dalam air. Saat ia mulai sadar, tubuhnya diikat di kursi besi di tengah gudang tua. Lampu gantung berayun pelan. Dimas berdiri di depannya, dengan pistol di tangan. Aku nggak ingin ini terjadi, Jenderal, katanya pelan. Tapi kalau laporan itu naik, semuanya habis. Aku, mereka, seluruh rantai yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ardi menatapnya, wajahnya berlumur darah, tapi suaranya tetap tenang. Kalau kau bunuh aku malam ini, Dimas, mungkin kau bisa tenang sebentar. Tapi nanti, kebenaran akan tetap muncul. Dari tangan yang tidak kau duga. Dimas menatapnya lama, lalu memberi isyarat pada prajurit lain. Bawa dia. Buang jauh ke hutan. Pastikan tak ada jejak. 2 prajurit menyeret Ardi keluar, ke dalam gelapnya malam. Hujan mulai turun deras. Mereka melempar tubuh Ardi ke jurang kecil di sisi sungai. Ardi jatuh menghantam batu, lalu terbawa arus sungai yang deras. Sudah. Kita katakan saja Jenderal hilang saat patroli, kata Dimas datar. Petir menyambar, menerangi wajahnya sesaat. Wajah seorang pengkhianat yang bahkan matanya tak berani lagi menatap langit. Air sungai membawa tubuh Jenderal Ardi jauh ke bawah, antara hidup dan mati. Sementara di markas, laporan resmi telah disiapkan. Jenderal Ardi Wiratama gugur dalam tugas. Namun takdir belum selesai menulis ceritanya. Di hutan jauh dari sana, seorang anak kecil sedang memikul sabit dan tali, melangkah menuju tepi sungai untuk mencari rumput keesokan paginya. Dan tanpa ia tahu, ia akan menemukan seseorang yang akan mengubah hidupnya, dan seluruh negeri. Pagi menjelang di balik kabut tebal hutan perbatasan. Embun menempel di ujung rumput liar, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, seorang bocah kurus berusia 12 tahun berjalan perlahan dengan pikulan bambu di pundaknya. Namanya Rian, anak yatim yang tinggal di gubuk reot bersama neneknya yang sudah renta. Setiap pagi, Rian pergi ke hutan mencari rumput untuk dijual ke peternak kambing di kampung bawah. Hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras 1 kilo dan sedikit garam. Di pundaknya, sabit kecil bergoyang setiap kali ia melangkah, dan di wajahnya, meski lelah, selalu ada keteguhan. Hari itu, langkahnya membawanya ke arah sungai kecil yang membelah hutan. Arusnya deras karena hujan semalam. Ia menunduk,
mencari rumpun-rumput hijau yang paling subur di tepi air, saat matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah sepatu hitam militer tersangkut di antara batu. Ia mendekat perlahan. Matanya membesar saat melihat tubuh seorang pria tergeletak di lumpur, separuh badannya di air, wajahnya penuh luka, berseragam loreng dengan tanda pangkat di pundak. Rian menelan ludah. Ia ketakutan, pikirannya berputar cepat, antara lari atau menolong. Tapi kemudian sesuatu di dalam dirinya berbisik, kalau ayahmu dulu ditolong orang, mungkin dia masih hidup. Ia menggigit bibirnya, menatap pria itu yang masih bernafas samar. Dengan gemetar, ia turun ke sungai, berusaha mengangkat kepala pria itu dari air. Berat, tubuhnya besar, seragamnya basah kuyup, tapi Rian tak menyerah. Ia menjerit kecil sambil menarik pria itu ke darat, sejengkal demi sejengkal. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya ia berhasil menyeret pria itu ke gubuknya di pinggir hutan. Ia menidurkannya di atas tikar anyaman, menutupinya dengan selimut tipis yang sudah usang. Luka di kepala pria itu parah, tapi napasnya masih ada. Rian mengambil air hangat, membersihkan darah di wajahnya dengan kain lap. Saat matahari mulai tinggi, nenek Rian pulang dari mencari kayu. Ia terkejut melihat pria berseragam di dalam rumah. Rian, siapa ini? Entah, Nek. Aku nemu di sungai. Dia masih hidup. Sang nenek menatap lama, lalu hanya menghela napas. Kita nggak punya apa-apa, Nak. Tapi kalau kau yakin, rawatlah dia. Jangan sampai orang tahu, nanti malah kita yang dituduh macam-macam. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Setiap pagi Rian tetap mencari rumput, lalu pulang membawa daun-daun segar untuk kambing tetangga. Sementara malam harinya ia merawat sang tentara misterius itu dengan air rebusan daun dan ramuan sederhana. Kadang ia duduk di samping pria itu, berbicara sendiri seolah sedang berbagi cerita pada ayahnya yang sudah tiada. Pak, saya nggak tahu bapak siapa, tapi semoga bapak kuat, ya. Saya pengen bapak cepat bangun. Kalau bapak bangun, mungkin bapak bisa bantu saya beli sepatu baru buat sekolah. Ia tertawa kecil, lalu menunduk, menatap wajah Jenderal Ardi yang masih diam tak bergerak. Di luar gubuk, hujan mulai turun lagi. Rian menatap langit lewat celah atap bocor, dan untuk sesaat, kilat menyambar di langit jauh. Di bawah cahaya itu, terlihat wajah Ardi yang mulai berkerut, alisnya bergerak sedikit, tanda bahwa jiwa yang hampir padam itu mulai berjuang kembali. Rian tak sadar, di malam sunyi itu, ia baru saja menanam benih takdir besar. Sebab dari tangan kecilnya yang menolong tanpa pamrih, ia sedang menyelamatkan seorang jenderal, dan sekaligus menyalakan api keadilan yang akan mengguncang negeri. Malam itu turun perlahan di hutan, membawa udara lembab dan suara rintik hujan yang menetes di atap gubuk. Api kecil menyala di tungku tanah liat, memancarkan cahaya oranye yang bergetar. Di tikar pandan, tubuh Jenderal Ardi terbaring dengan wajah pucat. Luka di pelipisnya sudah mengering, namun napasnya masih berat dan tersengal. Rian duduk di sampingnya, meniup api yang hampir padam. Tangannya yang kecil dengan sabar mengganti kain basah di dahi sang jenderal. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas itu, menumbuk daun menjadi obat, memberi air seteguk demi seteguk, lalu berbicara tanpa mengharap jawaban. Pak tentara, bapak pasti orang penting, ya? Katanya lirih. Seragam bapak bagus. Aku pengen punya baju kayak gitu, tapi buat anak kecil, buat main perang-perangan. Ia tertawa pelan pada dirinya sendiri, lalu menunduk, menatap wajah Ardi yang masih diam seperti batu. Hujan semakin deras, angin berhembus lewat celah dinding bambu. Tiba-tiba, Ardi menggeliat lemah, bibirnya bergerak, suara serak keluar nyaris tak terdengar. Di mana aku? Rian tersentak. Ia menatap pria itu dengan mata membesar. Pak, bapak bangun. Ardi mengerjap, pandangannya buram. Hanya melihat cahaya api menari di langit-langit bambu. Ia mencoba bangun tapi tubuhnya lemah, sehingga Rian segera menopangnya. Pelan-pelan, Pak, bapak udah aman. Aku Rian. Aku yang nemuin bapak di sungai. Ardi mengerang pelan, menahan sakit di bahunya. Ia memandangi sekeliling, gubuk kecil, dinding dari anyaman bambu, bau tanah dan kayu bakar. Tempat yang asing bagi seorang jenderal yang terbiasa dengan ruang dingin dan lantai marmer. Berapa lama aku di sini? Rian mengangkat bahu. Enggak tahu pasti, Pak. Mungkin 3 atau 4 hari.
Aku tiap hari ngasih air kelapa sama bubur singkong biar bapak enggak mati. Ardi menatap bocah itu lama. Ada sesuatu di sorot mata anak itu. Polos, tapi dalam. Kenapa kamu nolong aku? Tanya Ardi pelan. Rian menjawab cepat, tanpa berpikir. Soalnya nggak ada orang lain, Pak. Kalau bukan aku, siapa lagi? Hening sejenak. Ardi menatap wajah kecil itu, lalu menatap tangannya sendiri yang berlumur perban dari kain lusuh. Ia menghela napas panjang. Terima kasih, Nak. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Malam itu menjadi awal hubungan yang tak akan pernah mereka lupakan. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai bisa duduk, kemudian berjalan pelan di sekitar gubuk. Luka di kepalanya masih nyeri, tapi kesadarannya mulai pulih. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, dan ketika bayangan wajah Dimas muncul di pikirannya, jantungnya terasa seperti diremas. Ia menutup mata, rahangnya mengeras. Pengkhianatan, gumamnya lirih. Rian yang sedang mengupas singkong menoleh. Pak ngomong apa? Ardi tersenyum samar. Enggak, Nak. Cuma teringat sesuatu. Setiap malam, mereka duduk di depan tungku, berbagi cerita. Rian bercerita tentang hidupnya, tentang neneknya yang mulai buta, tentang keinginannya sekolah tapi tak punya sepatu. Ardi mendengarkan diam-diam. Ia melihat pantulan dirinya di mata anak itu, seseorang yang tetap tegar meski dunia tak memberinya banyak pilihan. Rian, katanya suatu malam, kalau kamu punya cita-cita, jangan biarkan keadaan yang menentukan. Kamu yang harus tentukan arah hidupmu. Rian mengangguk polos. Aku cuma pengen bisa sekolah, Pak. Biar bisa jadi orang pintar kayak Bapak. Ardi menatapnya lama, bibirnya bergetar menahan haru. Ia merasa sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya kini kembali, perasaan sederhana bernama kasih sayang. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya makin kuat, pikirannya makin jernih. Tapi di dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Ia tahu ia tak bisa bersembunyi selamanya. Ada sesuatu yang harus ia tuntaskan. Ada kejahatan yang harus ia ungkap. Namun sebelum itu, ia harus memastikan satu hal. Anak kecil yang telah menyelamatkannya ini, tidak akan pernah menderita lagi. Malam itu, ketika Rian sudah tertidur di samping tungku, Ardi berdiri di pintu gubuk. Angin malam membawa suara sungai yang jauh. Ia menatap ke langit gelap dan berbisik pelan. Tuhan, kalau aku diberi kesempatan hidup kedua, aku akan kembalikan kebenaran. Tapi sebelum itu, lindungilah anak ini. Karena lewat tangannya, engkau sudah mengingatkanku arti kemanusiaan. Dan di bawah langit hutan yang pekat, seorang jenderal yang hampir mati mulai menemukan kembali hidupnya, lewat kasih tulus seorang anak yatim kecil. Pagi itu, cahaya matahari menembus celah dinding bambu gubuk kecil mereka. Udara masih lembab, aroma tanah basah bercampur dengan asap tipis dari tungku yang baru menyala. Rian sedang menumbuk daun kering, membuat ramuan untuk luka sang jenderal seperti yang diajarkan neneknya. Suara burung bersahutan di luar, menandai hari baru yang terasa tenang. Tapi di dada Ardi, badai mulai berputar. Sudah hampir 2 minggu ia tinggal di gubuk itu. Luka-lukanya mulai sembuh, tapi hatinya belum. Ia sering terdiam lama di tepi sungai, menatap arus yang mengalir deras, seperti pikirannya yang tak berhenti memutar kembali malam pengkhianatan itu. Nama Dimas terus bergema di kepalanya. Sakit bukan hanya karena nyawanya hampir direnggut, tapi karena pengkhianatan itu datang dari orang yang ia percayai seperti darah sendiri. Suatu pagi, Ardi mulai mencoba berjalan lebih jauh. Rian mengikutinya sambil membawa tongkat bambu, berjaga-jaga kalau pria itu kehilangan keseimbangan. Bapak udah kuat banget sekarang, kata Rian dengan senyum lebar. Besok-besok mungkin udah bisa bantu aku nyari rumput. Ardi tertawa kecil. Kau pikir Jenderal TNI bisa nyabit rumput, ya? Rian menjawab cepat, polos. Ya bisa dong, asal sabitnya tajam. Keduanya tertawa, tawa yang jujur, sederhana, tapi hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi merasa seperti manusia biasa, bukan panglima perang yang hidup di balik pagar kehormatan. Ia mulai menikmati hidup yang tenang di tengah hutan, belajar dari Rian cara menyalakan api tanpa korek, cara menjerat ikan dengan tali sederhana, dan bahkan cara menampung air hujan untuk minum. Tapi setiap kali malam tiba dan Rian terlelap, Ardi kembali menatap langit dari depan gubuk. Di sana,
Pikirannya berlari ke dunia yang ia tinggalkan. Dunia yang kini mungkin percaya bahwa dirinya sudah mati. Dunia yang kini dikuasai oleh mereka yang berkhianat. Suatu malam, saat Rian tidur berselimutkan kain lusuh, Ardi berbicara pada dirinya sendiri. Aku tak bisa terus di sini. Kejahatan mereka harus dibongkar. Tapi aku juga tak bisa tinggalkan anak ini begitu saja. Keesokan harinya, Ardi memutuskan pergi ke desa bawah, ditemani Rian. Ia menyamar sebagai warga biasa, janggutnya lebat, pakaiannya lusuh, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Mereka berjalan puluhan kilometer menuruni bukit sampai tiba di warung kecil di pinggir jalan tanah. Rian membeli gula dan sabun dengan uang hasil jualan rumput, sementara Ardi duduk di pojok, memperhatikan radio tua di atas meja. Suara penyiar terdengar serak dari pengeras kecil itu. Pemerintah menggelar upacara penghormatan untuk almarhum Jenderal Ardi Wiratama, yang dinyatakan gugur dalam tugas di perbatasan 2 minggu lalu. Upacara akan dihadiri oleh Kolonel Dimas Prakoso sebagai perwira penerus komando divisi. Cangkir di tangan Ardi gemetar. Wajahnya menegang. Napasnya berat. Rian yang melihatnya bertanya polos. Pak, kenapa? Ada apa? Ardi hanya memejamkan mata sebentar, lalu tersenyum getir. Mereka bilang aku sudah mati. Nak, tapi aku masih hidup. Dan aku harus kembali. Rian menatapnya bingung. Kembali kemana, Pak? Ardi menatap jauh. Matanya tajam seperti baja. Ke tempat di mana kebenaran dikubur. Dan aku akan menggali kembali semuanya. Beberapa hari setelah itu, Ardi mulai membuat rencana. Ia meminjam kuda dari warga, menulis pesan untuk nenek Rian, dan meninggalkan sebagian uang yang ia simpan di sabuk militernya. Ia tahu perjalanannya akan berbahaya, tapi hatinya sudah mantap. Sebelum berangkat, ia berlutut di depan Rian yang sedang memegangi tali kuda. Rian, kau sudah menyelamatkan hidupku. Kalau aku tak kembali, ingat satu hal, kau bukan siapa-siapa yang kecil. Kau adalah alasan kenapa seorang jenderal bisa berdiri lagi. Rian menunduk, menahan air mata. Pak, jangan pergi. Kalau bapak mati beneran, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ardi menepuk bahunya lembut. Justru karena itu aku harus pergi. Supaya nanti kau nggak hidup di dunia yang dipimpin orang jahat. Ia naik ke punggung kuda, menatap hutan terakhir kalinya, lalu berkata, Aku janji, nak, aku akan kembali menjemputmu. Dan dengan itu, ia memacu kudanya menuju jalan panjang berdebu yang mengarah ke barak, menuju medan perang yang berbeda, perang melawan kebohongan dan pengkhianatan. Di balik punggungnya, Rian berdiri memeluk sabit kecilnya, menatap bayangan sang jenderal yang perlahan menghilang di balik kabut pagi. Ia tak tahu bahwa mulai hari itu, nasib mereka berdua akan terikat selamanya, karena setiap langkah Ardi ke arah kebenaran adalah langkah yang akan membawa anak kecil itu menuju takdir besar yang menantinya. Senja turun perlahan di kota Garnisun, menumpahkan cahaya oranye di atas barisan kendaraan militer yang berderet rapi. Suasana markas besar tampak normal di permukaan, bendera berkibar, prajurit berbaris, dan upacara penghormatan sedang berlangsung di lapangan utama. Tapi di balik seragam dan hormat itu, ada kepalsuan yang mengakar. Di atas panggung kehormatan berdiri Kolonel Dimas Prakoso, wajahnya tegas dan penuh percaya diri. Ia menerima penghargaan sebagai penerus komando atas jasa besar dalam misi terakhir Jenderal Ardi Wiratama yang dikabarkan gugur. Sorak-sorai terdengar, tepuk tangan menggema. Namun di antara keramaian itu, tak ada yang tahu bahwa lelaki yang mereka hormati sebagai pahlawan pengganti, sejatinya adalah dalang dari pengkhianatan. Sementara itu, di kejauhan, di sebuah penginapan tua di pinggir kota, seorang pria berjanggut duduk di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang hampir tak dikenali. Ia mencukur jenggotnya perlahan, menyeka wajahnya yang kini tampak lebih rapi, lalu membuka tas kecil berisi identitas lamanya. Jenderal Ardi Wiratama, Kepala Divisi Strategis. Ia menatap lambang itu lama, lalu mengepalkan tangan. Sudah cukup mereka berpesta di atas kebohongan, gumamnya. Sekarang saatnya mereka tahu bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh. Ardi mulai bergerak diam-diam. Ia menemui beberapa rekan lamanya yang masih setia, orang-orang yang dulu ia percayai karena integritas mereka. Salah satunya, Mayor Seno, sahabat lama yang pernah ia lindungi dari fitnah bertahun-tahun lalu. Saat pertama kali melihat Ardi,
Seno hampir tak percaya. Astaga, Jenderal, kami semua pikir Anda sudah mati. Mereka ingin kalian percaya itu, jawab Ardi tenang. Tapi aku hidup, Seno. Dan kita harus bersihkan nama baik satuan ini sebelum segalanya hancur. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menyusun rencana. Ardi mengumpulkan bukti-bukti lama dari jaringan logistik, laporan pengiriman senjata palsu, hingga transaksi rahasia antara Dimas dan pihak luar negeri. Semua masih tersimpan di arsip digital yang hanya bisa diakses oleh orang dengan kode otorisasi tinggi, dan Ardi masih mengingat semua sandi itu di kepalanya. Malam itu, mereka menyelinap masuk ke gudang pusat data. Cahaya lampu neon redup, suara mesin pendingin berdengung. Ardi mengetik cepat di terminal komputer. Jemarinya gemetar oleh adrenalin. Kalau ini terbuka, maka semua rahasia mereka akan runtuh, bisiknya. Layar menampilkan sederet file terenkripsi. Ia membuka satu persatu, kontrak senjata ilegal, tanda tangan Dimas, dan catatan transfer uang dalam jumlah besar. Semua hitam di atas putih. Ardi tersenyum tipis. Akhirnya, semua ini akan berakhir. Namun sebelum ia sempat menyalin data, langkah sepatu berat terdengar mendekat. Dimas muncul bersama dua prajurit bersenjata. Wajahnya gelap. Aku sudah menduga kau belum mati, katanya dingin. Kau memang keras kepala, Pak Jenderal. Ardi berbalik perlahan. Aku keras kepala karena aku masih punya hati nurani. Sesuatu yang sudah kau jual. Dimas mengarahkan pistolnya. Kau pikir bisa menghentikanku? Semua sudah percaya aku pahlawan. Kau hanya bayangan masa lalu. Ardi menatapnya tajam, lalu berkata tenang. Yang membedakan kita, Dimas, aku tidak butuh dunia untuk tahu siapa aku. Aku hanya butuh Tuhan tahu. Aku tidak berkhianat. Di detik itu, Seno menekan tombol darurat di laptop, mengirim seluruh data ke markas pusat dan saluran media nasional. Sirine meledak di luar, lampu-lampu menyala, prajurit lain berhamburan. Dimas terkejut, terlambat menyadari bahwa semua bukti sudah terkirim. Ardi mendekat perlahan, suaranya tegas dan dingin. Sudah selesai, Dimas. Kau bukan lagi perwira. Kau hanya pengkhianat berseragam. Dimas berusaha menembak, tapi para prajurit yang datang langsung melumpuhkannya. Mereka menatap bingung ke arah Ardi. Beberapa bahkan menangis saat menyadari bahwa sang jenderal ternyata hidup. Bapak masih hidup. Ardi mengangguk pelan. Kebenaran tidak bisa mati. Nah, hanya tertidur sebentar. Beberapa jam kemudian, berita tentang kebangkitan Jenderal Ardi Wiratama tersebar ke seluruh negeri. Media nasional menayangkan tayangan langsung dari markas besar. Dimas di borgol, wajahnya tertunduk, sementara Ardi berdiri tegap di sampingnya. Reporter menyorot wajah sang jenderal yang tegas namun tenang, dengan mata yang menyimpan luka dan kebijaksanaan. Saya tidak ingin dendam, katanya di depan kamera. Saya hanya ingin setiap prajurit tahu, seragam ini bukan simbol kekuasaan, tapi amanah. Dan siapapun yang mengotori amanah ini, akan tumbang oleh kebenarannya sendiri. Tepuk tangan menggema. Tangisan haru terdengar dari prajurit yang dulu setia padanya. Dunia kembali mengenal nama Ardi bukan sebagai pahlawan mati, tapi sebagai lambang kejujuran yang tak bisa dibungkam. Namun di tengah gegap gempita kemenangan itu, satu bayangan kecil terlintas di pikirannya. Wajah anak kecil di hutan, yang dengan tangan kecil dan hati murni menyelamatkan nyawanya. Ia menatap langit sore yang berwarna merah keemasan, dan berbisik pelan. Aku janji, Rian, ayah akan menepati janjinya. Dan perjalanan terakhirnya belum selesai, karena masih ada seseorang yang harus ia datangi, bukan untuk membalas, tapi untuk membalas budi. Hujan deras mengguyur desa kecil di kaki hutan, menciptakan irama lembut di atap daun rumbia gubuk tua tempat Rian dan neneknya tinggal. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, sementara suara kambing dari kandang belakang sesekali terdengar, menandai sore yang dingin dan sepi. Sudah hampir 3 minggu sejak Jenderal Ardi pergi. Sejak hari itu, setiap pagi Rian berjalan ke tepi jalan tanah yang mengarah ke hutan, menatap panjang ke kejauhan, berharap melihat sosok yang pernah berjanji akan kembali menjemputnya. Tapi yang datang hanyalah kabut. Hari demi hari berlalu, dan harapan itu mulai ia simpan jauh di dalam hatinya. Bukan karena ia berhenti percaya, tapi karena ia sudah terbiasa kehilangan. Sore itu,
Saat hujan turun paling deras, Rian duduk di depan tungku, mengaduk bubur singkong untuk neneknya. Api memantulkan cahaya lembut di wajah kecilnya yang penuh keteguhan. Di luar, jalan tanah berubah menjadi lumpur. Namun di tengah suara hujan dan angin, terdengar samar-samar deru mesin kendaraan yang jarang sekali lewat di desa itu. "Rian," panggil sang nenek dengan suara lemah. "Itu suara mobil, ya?" Rian menajamkan telinga. Ia mengangguk pelan, lalu berlari keluar gubuk dengan kaki telanjang. Dari kejauhan, lampu mobil menyala menembus kabut. Sebuah mobil dinas militer berhenti di depan rumah kecil itu. Pintu terbuka perlahan. Dari balik kabut dan hujan, muncul sosok tinggi berseragam hijau tua dengan medali di dadanya. Rian terpaku. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Pak tentara," suaranya nyaris berbisik. Jenderal Ardi melangkah mendekat. Wajahnya kini lebih segar, rambutnya rapi, tapi sorot matanya masih sama, teduh dan bijaksana. Ia menatap bocah kecil itu lama, lalu berlutut di tanah becek tanpa peduli pada seragamnya yang basah. "Rian," katanya pelan, suaranya bergetar menahan haru. "Aku janjikan? Aku bilang aku akan kembali menjemputmu." Rian berdiri mematung, air hujan bercampur air mata di pipinya. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya tangisan kecil yang pecah di antara gemuruh hujan. Ardi tersenyum, lalu merentangkan tangannya. "Ayo, sini. Pulang, nak." Rian berlari dan memeluknya sekuat tenaga. Tangannya kecil, tapi pelukannya penuh kehangatan. Ardi memejamkan mata, menepuk kepala anak itu dengan lembut, sama seperti seorang ayah memeluk anak yang lama hilang. "Aku nggak mimpi, kan, Pak?" tanya Rian dengan suara serak. "Tidak, nak," jawab Ardi lirih. "Mulai hari ini, kau nggak sendirian lagi." Sang nenek keluar dari gubuk, menatap pemandangan itu sambil meneteskan air mata bahagia. "Kalau bapak memang orang baik," katanya pelan, "tolong jaga cucu saya itu. Dia cuma punya hati, tapi dunia ini kadang kejam buat anak baik." Ardi berdiri dan memberi hormat penuh, matanya berkaca-kaca. "Saya bersumpah, Bu. Mulai hari ini, dia tanggung jawab saya." Beberapa prajurit yang ikut mengantar berdiri terpaku di belakang mobil. Mereka tak menyangka melihat sang jenderal, yang baru saja mengguncang negeri dengan keberaniannya, kini berlutut di depan seorang anak desa kecil, menangis di bawah hujan seperti seorang ayah yang menemukan potongan hatinya. Ardi membuka pintu mobil dan mengajak Rian masuk. Sebelum berangkat, ia menatap gubuk itu sekali lagi. Di sana, ia meninggalkan kenangan tentang keajaiban hidup, tempat di mana ia belajar arti sejati dari kasih dan ketulusan. Mobil bergerak pelan menembus hujan. Dari jendela, Rian menatap keluar, melihat hutan yang dulu jadi saksi awal kisah mereka. "Pak," katanya lirih, "kalau nanti aku besar, aku pengen jadi kayak bapak. Tapi bukan buat perang. Aku pengen bantu orang yang susah, kayak bapak bantu aku." Ardi tersenyum, menatap anak itu dengan bangga. Dan itulah arti sebenarnya jadi tentara, Rian, bukan untuk berperang, tapi untuk melindungi. Mobil terus melaju meninggalkan desa, tapi di hati mereka, hujan itu bukan lagi tanda kesedihan. Itu adalah air suci yang menyucikan luka lama, menandai awal babak baru bagi dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir dan disatukan oleh kebaikan. Malam itu, di markas utama yang jauh dari hutan, lampu-lampu dinyalakan untuk menyambut kedatangan Jenderal Ardi Wiratama dan anak kecil yang datang bersamanya. Dan dari momen itulah, kisah baru dimulai. Kisah anak yatim yang kini menjadi anak seorang jenderal. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam hujan itu. Di sebuah rumah dinas yang tenang di dalam kompleks militer, pagi selalu dimulai dengan pemandangan yang tak biasa. Seorang jenderal berpangkat tinggi menyeduh 2 gelas teh hangat sambil memanggil, "Rian, ayo sarapan dulu. Setelah itu baru latihan baris pagi, ya." Rian muncul dengan seragam sekolah barunya, kemeja putih yang agak kebesaran dan celana abu-abu yang sedikit menggantung di atas mata kaki. Wajahnya cerah, tapi senyumnya masih malu-malu. Ia menatap Ardi dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. "Siap, Jenderal," katanya dengan gaya hormat yang lucu. Ardi tertawa lepas. "Kau ini, kalau di rumah panggil, ayah, bukan, Jenderal." Mereka duduk bersama. Bagi Ardi,
Momen sederhana seperti ini lebih berharga daripada medali atau penghargaan apapun. Karena di mata Rian, ia bukan sosok panglima perang. Ia hanyalah ayah yang pernah diselamatkan oleh tangan kecil penuh kasih di tengah hutan. Hari demi hari, kehidupan mereka berubah pelan tapi pasti. Rian sekolah di kota dengan fasilitas terbaik, tapi tetap rendah hati seperti dulu. Setiap pulang sekolah, ia tak lupa menyapa penjaga gerbang, berbagi bekal dengan anak-anak jalanan di luar kompleks, dan sesekali membantu membersihkan kandang kambing milik warga di desa sekitar. Kebaikannya cepat menyebar. Banyak orang mengenalnya sebagai anak sang jenderal yang suka menolong. Di sisi lain, Jenderal Ardi kembali aktif bertugas. Namun kini, setiap keputusan yang ia ambil terasa lebih manusiawi, lebih bijak. Ia tak hanya memimpin dengan perintah, tapi dengan teladan. Prajurit-prajurit muda mulai mengubah cara pandang mereka terhadap kehormatan. Mereka tidak lagi melihat pangkat sebagai kekuasaan, tapi sebagai tanggung jawab. Semua berawal dari cerita tentang sang jenderal yang dibuang ke hutan, tapi kembali bukan dengan dendam, melainkan dengan hati yang bersih. Suatu sore, Ardi duduk di taman belakang rumah. Ia menatap langit senja yang berwarna keemasan. Di sebelahnya, Rian sedang belajar menulis di buku catatan. "Ayah," katanya pelan tanpa menoleh. "Kenapa dulu ayah bisa dikhianati sama anak buah sendiri?" Ardi menatap jauh ke horizon, matanya menerawang. "Karena, Nak, kejujuran sering membuat orang takut. Orang yang jujur tidak bisa diajak berbohong, jadi kadang mereka ingin menyingkirkanmu. Tapi meski begitu, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Dunia boleh memunggungimu, tapi Tuhan tidak pernah lupa." Rian terdiam. Ia menatap wajah ayahnya yang tegas tapi penuh kasih itu. "Kalau nanti aku besar," katanya mantap, "aku mau jaga nama ayah. Aku mau jadi tentara juga, tapi aku nggak mau menembak orang. Aku mau jagain orang jujur biar nggak disakiti." Ardi tersenyum. Air mata haru menitik tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Rian erat, menepuk pundaknya. "Itu cita-cita paling mulia yang pernah aku dengar." Malam itu, sebuah upacara kecil diadakan di halaman markas besar. Dalam suasana penuh hormat, Jenderal Ardi menerima bintang Dharma Utama, penghargaan tertinggi atas jasa dan integritasnya. Namun kejutan datang saat Ardi maju ke podium untuk memberikan pidato. Alih-alih membicarakan dirinya, ia justru menunjuk Rian yang duduk di barisan depan. "Malam ini," katanya lantang di depan ratusan prajurit dan pejabat tinggi, "saya ingin berterima kasih bukan kepada pemerintah, bukan kepada Panglima, tapi kepada seorang anak desa yatim piatu yang menyelamatkan saya saat dunia menganggap saya sudah mati." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Rian yang menunduk malu. "Dialah yang mengajarkan saya arti keberanian sejati, bukan keberanian untuk bertarung, tapi untuk tetap baik di dunia yang jahat. Dialah alasan saya masih hidup hari ini." Ardi menatap Rian dengan senyum bangga. "Mulai malam ini, biarlah seluruh negeri tahu. Anak ini bukan sekadar penolongku. Ia adalah anak kandung hatiku. Dan namanya kini resmi, Rian Wiratama." Tepuk tangan bergemuruh. Banyak prajurit meneteskan air mata. Lampu-lampu sorot menyoroti wajah kecil Rian yang basah oleh air mata haru. Ia berlari ke panggung, memeluk Ardi erat di depan semua orang. Malam itu menjadi kisah yang tak pernah dilupakan. Kisah tentang kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Tentang kasih yang menembus pangkat dan darah. Tentang seorang anak desa yang diangkat menjadi simbol kemanusiaan dalam dunia militer yang keras. Dan ketika bendera merah putih dikibarkan perlahan di bawah langit malam yang tenang, suara Ardi terdengar jelas dalam pidatonya. "Negara akan kuat bukan karena senjatanya, tapi karena hati orang-orang jujur yang berani mempertahankan kebenaran, sekecil apapun mereka." Rian berdiri tegap di sampingnya, memberi hormat dengan penuh bangga. Dunia mungkin tak tahu bagaimana kisah ini dimulai, dari sebuah pengkhianatan, luka, dan kesepian di tengah hutan. Tapi semua orang tahu bagaimana kisah ini berakhir. Dengan dua hati yang disatukan oleh kebaikan, dan sebuah pesan yang akan terus hidup dalam setiap jiwa yang mendengarnya. Kebenaran mungkin bisa dikubur, tapi tidak bisa dimatikan. Tahun-tahun berlalu. Waktu berjalan dengan tenang, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Rian kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda gagah, mengenakan seragam akademi militer dengan wajah penuh semangat dan mata yang jernih, mata yang sama seperti dulu, saat ia menatap Jenderal Ardi di tengah hujan. Di ruang kerjanya,
Jenderal Ardi Wiratama kini duduk memandangi foto lama yang terpajang di atas meja. Dirinya yang berseragam lusuh di hutan, bersandar lemah di bahu seorang bocah kecil yang membawa ikatan rumput. Ia tersenyum kecil, menghela napas pelan. Waktu cepat sekali berlalu, bisiknya. Pintu terbuka. Rian masuk, memberi hormat dengan penuh kebanggaan. Izin masuk, ayah. Masuk, perwira muda Rian Wiratama, jawab Ardi dengan senyum hangat. Rian duduk di hadapan ayah angkatnya, lalu meletakkan sebuah map di meja. Di dalamnya, terdapat rencana pembangunan, rumah keprajuritan dan pendidikan moral anak desa, lembaga yang akan mereka bangun di kaki hutan tempat dulu mereka pertama kali bertemu. Aku ingin tempat ini jadi sekolah gratis buat anak-anak yatim di desa sekitar, ayah. Supaya nggak ada lagi anak baik yang merasa sendirian kayak dulu. Ardi menatap map itu lama, lalu menatap wajah Rian. Kau benar-benar sudah melampaui aku. Nak, kau bukan cuma jadi tentara. Kau jadi manusia yang utuh. Rian menunduk, menahan haru. Kalau bukan karena ayah, aku nggak akan tahu arti hidup. Ayah yang ajarin aku kalau keberanian itu bukan soal melawan musuh, tapi soal melawan kejahatan di dalam diri sendiri. Ardi bangkit, berjalan ke jendela, menatap bendera merah putih yang berkibar di luar. Dulu, aku pikir pengkhianatan adalah akhir segalanya. Tapi ternyata Tuhan cuma ingin aku jatuh agar aku belajar rendah hati. Supaya aku bertemu kamu, Rian. Suara angin berhembus lembut dari luar, mengibaskan tirai dan membawa aroma tanah basah, mengingatkan Ardi pada hutan yang pernah jadi tempat kelahirannya kembali. Ia berbalik, lalu menepuk pundak Rian. Lanjutkan perjuangan ini. Dunia butuh lebih banyak tentara berhati manusia. Rian mengangguk mantap. Siap, ayah. Beberapa bulan kemudian, pembangunan sekolah dimulai. Desa yang dulu sunyi kini ramai oleh pekerja dan anak-anak yang datang menonton. Di antara pepohonan hutan yang pernah menyembunyikan pengkhianatan, kini berdiri tanda kebangkitan, papan bertuliskan, Rumah Cendekia Wiratama, untuk mereka yang menyelamatkan dengan hati. Warga desa menyambut dengan haru. Banyak yang masih ingat kisah lama tentang anak penjual rumput, yang kini kembali sebagai perwira muda bersama sang jenderal. Mereka tak tahu seluruh kisahnya, tapi semua merasakan aura yang sama. Keikhlasan. Di upacara peresmian, Ardi berdiri di podium. Rambutnya sudah memutih, tapi suaranya masih tegas. Tempat ini bukan untuk menghormati saya, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap anak, sekecil apapun, bisa menyelamatkan dunia dengan kebaikan. Ia menoleh ke arah Rian yang berdiri tegak di sampingnya, lalu melanjutkan. Kita lahir bukan untuk menjadi besar, tapi untuk menjadi berguna. Tepuk tangan bergema. Anak-anak desa bersorak. Di antara keramaian itu, Ardi menatap ke arah hutan dan tersenyum pelan, seolah berbicara kepada masa lalu yang pernah hampir memusnahkannya. Terima kasih, Tuhan. Kau hancurkan aku supaya aku bisa dibangun kembali, dengan cinta. Rian berjalan ke sampingnya, menggenggam tangannya erat. Mereka berdiri bersama, menatap bendera yang berkibar di atas sekolah itu. Bendera yang dulu pernah jadi saksi pengkhianatan, kini menjadi simbol kemenangan hati nurani. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Rian duduk di beranda sekolah sambil menatap bintang-bintang. Ia memandangi hutan gelap di kejauhan, lalu berbisik. Aku udah di sini lagi, Pak. Tapi kali ini bukan buat nyari rumput. Aku datang buat menanam harapan. Angin malam berhembus lembut, seolah menjawab doa itu. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik yang seirama dengan detak damai bumi. Dan di antara bintang yang berkelap-kelip, seakan alam menuliskan satu kalimat sederhana yang akan dikenang selamanya oleh siapapun yang mendengar kisah mereka. Kebaikan yang tulus, sekecil apapun, tak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar. Jakarta pagi itu berubah menjadi medan teror. Pesawat Perdana Menteri Israel dan 300 pejabat militer menabrak Monas. Warga panik diserang tembakan. Tapi satu sosok muncul dari kekacauan. Seorang polisi Indonesia, Ibda Sarikun, dengan keberanian luar biasa menghadapi ratusan musuh sendirian.
Bagaimana seorang manusia bisa menaklukkan kekuatan sebesar itu dan menyelamatkan ratusan nyawa? Simak aksi heroiknya yang mengubah Jakarta selamanya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Pagi itu Jakarta tampak begitu biasa. Matahari baru saja menembus gedung-gedung tinggi di sekeliling Monas, memantul pada permukaan aspal dan kaca dengan kilau hangat yang menenangkan. Warga berbondong-bondong mengunjungi ikon kota itu. Beberapa berlari kecil di trotoar, membawa botol minum dan earphone, menikmati rutinitas pagi mereka. Anak-anak berlarian di antara pepohonan, tertawa riang, sementara pedagang kaki lima mulai membuka lapaknya, menata jajanan dan minuman segar. Di tengah kesibukan pagi itu, suara drone wisatawan terdengar bergema, kamera diangkat untuk menangkap Monas dalam kilauan matahari. Seorang ibu muda menuntun putrinya yang masih berusia 5 tahun, sambil sesekali menunjukkan burung-burung yang berterbangan di taman. Semua tampak damai, normal, dan rutin. Namun, langit Jakarta pagi itu tiba-tiba pecah oleh suara yang tidak biasa. Sebuah desiran berat mengguncang udara, suara yang membuat burung-burung berterbangan ketakutan. Orang-orang menoleh ke atas, dan mata mereka terbelalak. Di kejauhan, sebuah pesawat jet besar muncul, tampak oleng di antara awan, berputar-putar dengan tak terkendali. Apakah itu pesawat? Gumam seorang bapak tua sambil menatap dengan cemas. Suara pesawat itu kian membesar, mendekati Monas dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam hitungan detik, kerumunan yang semula tenang berubah menjadi kepanikan massal. Orang-orang mulai berteriak, berlari tanpa arah, menyingkir dari jalur yang mungkin akan dilalui pesawat. Anak-anak menangis keras, orang tua menjerit sambil meraih tangan mereka, berusaha menahan tubuh kecil yang gemetar ketakutan. Di sudut taman, seorang pedagang buah menjerit sambil menahan bakulnya agar tidak jatuh. Seorang mahasiswa yang sedang berlari pagi menoleh ke belakang, melihat pesawat yang semakin dekat, dan tubuhnya membeku seketika. Dan kemudian, dentuman pertama terdengar. Pesawat itu menabrak puncak Monas dengan kekuatan dahsyat, menimbulkan ledakan yang mengguncang tanah dan bangunan di sekitarnya. Suara besi dan beton yang pecah memenuhi udara, diikuti oleh awan debu yang mengepul tinggi ke langit. Sebagian kerangka pesawat masih menempel pada puncak Monas, sementara sayap dan ekornya bergelantungan, membuat struktur tugu bergoyang hebat. Kepanikan semakin memuncak. Warga berlari ke segala arah, beberapa terjatuh dan terlindas dalam kerumunan. Asap dan debu menutup pandangan, membuat napas tersengal-sengal. Aroma bensin terbakar memenuhi udara, bercampur dengan bau keringat dan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil terlepas dari genggaman ibunya dan terhuyung di tepi trotoar. Tangisan anak itu memecah kesibukan panik warga. Seorang pria parubaya berusaha menolong, tapi seketika terdengar suara keras. Sebuah potongan pesawat jatuh menimpa bakul buah pedagang, menimbulkan percikan api dan ledakan kecil. Dari reruntuhan pesawat, terlihat bayangan manusia. Awalnya tampak samar, tapi kemudian jelas. Mereka selamat, turun satu persatu dari serpihan pesawat yang menempel di Monas. Tak lama kemudian, masyarakat menyadari siapa mereka. Seratusan bahkan lebih, Perdana Menteri Israel dan sekitar 300 pejabat militer, turun, bersenjata lengkap. Mata mereka menyala-nyala dengan kemarahan, wajah-wajah tegang penuh amarah dan kebingungan. Warga yang semula panik kini menyaksikan adegan mengerikan berikutnya. Para pejabat itu mulai menembaki sekelompok orang yang berlari di trotoar. Tembakan melesat dari pistol dan senapan, memecahkan kaca di kios, menembus mobil-mobil yang diparkir, dan menghantam trotoar. Teriakan bergemuruh di seluruh Monas. Tangisan, jeritan, dentuman peluru, dan aroma tembakan membentuk simfoni teror yang menakutkan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berseragam polisi muncul dari sela-sela asap. Namanya Ibda Sarikun. Tubuhnya tegap, matanya tajam menembus kekacauan. Ia bukan polisi biasa, ada aura ketenangan dan keberanian yang terpancar dari setiap langkahnya. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan, memerintahkan warga untuk menyingkir dan mencari perlindungan. Semua segera mundur ke sisi jalan. "Jaga diri kalian," teriak Sarikun dengan suara lantang, menembus jeritan dan dentuman. Beberapa warga menoleh dengan mata berlinang air mata,
Sebagian masih gemetar, sebagian mencoba menenangkan anak-anak mereka. Tapi keberanian Sarikun memberi secercah harapan. Dalam sekejap, ia menilai situasi, gerak lawan, dan posisi warga. Tembakan berikutnya melesat. Sarikun menghindar dengan gesit, melompat ke sisi, memandu warga agar tak terkena peluru. Meski hanya seorang diri, aura Sarikun menenangkan sebagian orang. Anak-anak yang menangis mulai menempel pada ibu mereka, melihat sosok polisi itu seperti pelindung yang bisa dipercaya. Sarikun bergerak cepat, menghalangi jalur tembakan, menempatkan dirinya di antara warga dan amukan militer asing. Debu, asap, dan reruntuhan pesawat masih beterbangan di udara. Monas, yang biasanya menjadi simbol kebanggaan, kini menjadi pusat kehancuran dan ketakutan. Tapi di tengah itu semua, keberanian seorang polisi Indonesia bernama Ibda Sarikun mulai menyalakan harapan. Warga yang sebelumnya putus asa mulai melihat kemungkinan bertahan hidup. Beberapa yang terluka merangkak ke arah aman, mengikuti gerakan Sarikun yang penuh tekad. Dan sementara pesawat yang menempel di Monas masih berasap, dan pejabat militer Israel masih mengamuk, satu hal menjadi jelas, tidak semua harapan hilang. Satu sosok, seorang polisi Indonesia, berdiri di tengah teror, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Namun, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, dan warga Jakarta hanya bisa menahan napas, menyaksikan apa yang akan dilakukan seorang polisi sakti di tengah amukan yang tampak mustahil dihentikan. Debu dan asap masih mengepul di sekitar Monas. Tubuh reruntuhan pesawat yang menempel di puncak tugu masih bergetar, seperti raksasa yang terluka, sementara serpihan kecil jatuh menimpa trotoar, kendaraan, dan kios pedagang. Suara sirine dari kejauhan terdengar, tapi masih terlalu jauh untuk meredakan kepanikan yang memuncak. Dari reruntuhan, Perdana Menteri Israel dan pejabat militer yang selamat turun, satu persatu, dengan wajah merah padam oleh amarah dan kebingungan. Mereka mengenakan seragam lengkap, senapan di tangan, mata mereka menyapu kerumunan warga yang berlarian. Setiap langkah mereka meninggalkan aura ketegangan yang begitu berat. "Diam! Semua diam!" teriak seorang pejabat, suara menggema di antara pepohonan dan kios-kios, membuat beberapa warga terhenti, takut bergerak. Namun ketakutan itu hanya sebentar. Tiba-tiba, tembakan melesat, memecah kaca kios, menghancurkan papan reklame, dan mengenai trotoar. Suara peluru menembus udara, memecahkan ketenangan pagi yang baru saja hancur. Jeritan warga bergabung dengan dentuman tembakan, menciptakan simfoni teror yang membuat tanah seolah ikut berguncang. Seorang ibu muda menjerit, meraih anaknya yang terjatuh. Darah mengalir di kaki anak itu, sementara serpihan pesawat jatuh di dekat mereka. Seorang bapak parubaya mencoba menolong, tapi tembakan lain menghantam bakul buahnya, menimbulkan ledakan kecil dan percikan api. Anak-anak menangis histeris, dan beberapa orang dewasa yang panik hanya bisa menutupi wajah mereka dengan tangan, berlari tanpa arah. Di tengah kekacauan itu, suara perintah militer asing terdengar. Mereka berteriak, memaksa warga bergerak ke tempat terbuka agar mudah dijangkau tembakan. Namun warga tak memiliki pilihan lain selain berlari, menyingkir ke sisi jalan, atau bersembunyi di balik mobil, kios, dan pepohonan. Sementara itu, Ibda Sarikun berdiri di titik aman di tengah kerumunan. Tubuhnya tegap, wajahnya serius, namun matanya tetap tenang. Ia melihat posisi setiap warga, gerakan musuh, dan jalur tembakan yang mungkin. Dengan cepat ia memberi instruksi. Ke kiri, ke kanan. Jangan berhenti. Lindungi anak-anak. Beberapa warga mengikuti arahan Sarikun, sementara yang lain masih gemetar, tak berani bergerak. Sarikun merangkak di antara serpihan beton, mengangkat tubuh seorang ibu tua dari tanah, menuntunnya ke tempat aman. Tangannya memegang erat senapan seorang pejabat yang jatuh, menghalau tembakan yang melesat terlalu dekat. Namun amukan pejabat militer semakin menjadi. Mereka tak segan menembak ke arah kerumunan yang bergerak di trotoar. Seorang mahasiswa yang mencoba menolong temannya yang terluka terkena peluru di lengan. Darah memercik, wajahnya menahan kesakitan tapi tetap berlari. Seorang pedagang kaki lima terluka di perut, jatuh terduduk sambil menjerit, dan bakul dagangannya hancur di sekitarnya. Warga Jakarta merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Mereka melihat langit biru berubah menjadi abu-abu oleh asap dan serpihan pesawat, mendengar ledakan, dentuman peluru, dan teriakan manusia. Monas, simbol kebanggaan dan kemerdekaan,
kini menjadi pusat kehancuran dan ketakutan. Sarikun menyadari bahwa ia harus bertindak lebih cepat. Ia menahan napas, menilai jalur tembakan, dan melakukan langkah-langkah cermat. Dalam satu gerakan, ia melompat ke samping, menghindari tembakan yang nyaris menembus kepalanya. Ia berlari di antara warga yang berlarian, menuntun beberapa orang yang terjebak di jalan terbuka ke arah gedung pemerintah terdekat yang relatif aman. Di satu sisi, seorang anak kecil menangis keras, terjebak di dekat serpihan pesawat. Sarikun melesat ke arahnya, mengangkat tubuh mungil itu dari tanah, menutupi anak dengan tubuhnya sendiri, sambil menatap wajah musuh yang mengamuk. Mata anak itu menatap Sarikun dengan kepercayaan yang murni, satu-satunya harapan di tengah teror. Namun, tekanan semakin intens. Seorang pejabat militer melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah kelompok warga yang berlari. Sarikun, dengan refleks luar biasa, menangkis beberapa peluru dengan tangan kosong, menggerakkan warga ke belakang bangunan yang roboh. Ia berteriak keras, memerintahkan warga agar tetap diam dan tetap bersama. Di tengah kekacauan itu, seorang remaja tampak lumpuh karena ketakutan. Sarikun berlari ke arahnya, menepuk bahunya, dan berkata, "Kau bisa lari. Ikuti aku. Aku jaga kalian semua." Suaranya menembus dentuman tembakan dan jeritan, memberi secercah harapan di hati yang hampir putus asa. Waktu berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap detik terasa seperti menit, setiap ledakan seperti gelombang yang menghancurkan hati. Darah, debu, dan ketakutan memenuhi udara, sementara para pejabat militer semakin mendekat, mengamuk tanpa belas kasihan. Namun keberanian Sarikun perlahan